Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Farid Abu Segaf dan Habib Hussein Haidar di program Interfaith Islam. Bib, bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah Sibuk sehat. apa? Sibuk apa aja nih, Bib? Sibuk berpuasa dan tetap produktif. Alhamdulillah, tetap produktif Tetap milenial. produktif. Nah, Bib, hari ini kita akan membahas tentang puasa pada anak nih, Bib. Oke. Dan menurut Habib, sebelum kita spesifik puasa pada anak itu bagaimana dan apa syaratnya aja, menurut Habib, puasa itu apa sih definisinya? Iya, definisi puasa secara hukum yaitu fikih, yakni menahan diri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Utamanya adalah makan dan minum dan beberapa hal lain yang membatalkan puasa. Jadi itu definisi puasa. Dari terbitnya fajar Sampai terbenamnya matahari. Gampangnya dari azan subuh sampai azan maghrib, menahan diri dari semua yang membatalkan. Utamanya makan dan minum, tapi ada hal-hal lain kan yang kemudian membatalkan orang saat berpuasa. Nah, ini kan untuk biasanya orang Indonesia nih, itu kan banyak yang ngajarin anak-anaknya masih kecil gitu kan, dibiasakan dari umur 3 sampai 5 tahun, mulai dari setengah hari atau 1 hari gitu kan. Dan menurut Habib, anak-anak yang belum balik itu sebenarnya puasanya wajib atau tidak? Dasar hukum bagi anak-anak yang belum balik tidak diwajibkan berpuasa. Dan tidak diwajibkan hukum-hukum apapun tidak berlaku dalam Islam bagi orang-orang yang belum balik, yang masih dikategorikan anak-anak. Dan yang belum balik itu artinya kalau laki-laki dia belum mengeluarkan sperma, artinya belum mimpi basah. Kalau perempuan dia belum haid. Oh iya. Dan menurut jika tidak nih, bagaimana caranya ngajarin anak agar terbiasa puasa gitu? Bagaimana caranya menurut Habib? Iya, sebenarnya banyak ulama yang kemudian mengkiaskannya, menganalogikannya dengan sholat. Di mana ada hadis Nabi yang mengatakan ketika anak itu belum balik, maka ajarilah dia sholat. Yakni ketika umur 7 tahun dia diajak untuk sholat, dan ketika umur 10 tahun dia sudah harus dibuat tegas aturannya bahwa dia wajib sholat meskipun belum balik. Nah, ini dikiaskan, dianalogikan juga kepada puasa. Jadi anak-anak yang sudah berumur 7 tahun itu sebaiknya sudah mulai diajari berpuasa. Kalau sudah umur 10 tahun, itu sebaiknya sudah diupayakan sekeras mungkin untuk mereka berpuasa di bulan Ramadan. Adapun di umur-umur di bawah 7 tahun, maka dia sudah sepatutnya diperkenalkan. Minimal sudah diperkenalkan bahwa ada satu ibadah khusus di bulan Ramadan yang namanya berpuasa. Kemudian dia juga diberikan pelajaran tentang bahwa di dalam Islam itu adalah kewajiban dan lain sebagainya. Jadi mulai diperkenalkan. Oh, dikenalin dulu, PDKT-an dulu kali ini. PDKT-an dulu. Sama puasa. Nah, Habib, kan ada yang orang di Indonesia biasanya, ini kan ngajarin anaknya mulai dari puasa setengah hari nih, Bib. Dan bagaimana hukum Islam melihatnya puasa setengah hari pada anak kecil tersebut? Iya, jadi menurut saya itu bagus sekali. Jadi kita membuat metode sendiri yang menurut kita paling pas untuk anak. Di antaranya itu kita mengajari, oh ya udah puasanya setengah hari dulu agar dia kuat. Kemudian ada metode lain, misalnya dengan kita memperkenalkan tentang hal-hal yang kaitannya dengan puasa. Misalnya walaupun dia gak berpuasa, dia diajak sahur bareng, dibangunin ketika sahur. Atau walaupun dia tidak berpuasa, dia juga diajak berbuka puasa. Dia diajak tarawih dan lain sebagainya agar dia mulai kenal dengan ritual-ritual puasa tersebut. Adapun jika dia sudah mulai mampu berpuasa, misalnya setengah hari, ya kita ajak dia berpuasa setengah hari. Oh gitu dulu, Beb. Jadi sampai azan zuhur berarti. Bisa juga mungkin tiap azan buka atau gitu tiap azan buka. Dan saya rasa di Indonesia itu metode yang paling umum itu sih. Termasuk saya waktu kecil dulu kan seperti itu. Jadi setengah hari dulu, itu biasanya di awal-awal setengah hari dulu. Setengah harinya enggak. Atau setiap azan makannya. Atau setengah hari sampai zuhur makan, setelah itu harus puasa lagi sampai maghrib. Misalnya begitu. Intinya sih tidak ada yang paten di dalam agama bahwa
pembelajarannya harus begini dan begini. Enggak, itu tergantung setiap orang tua dan anaknya bagaimana metode yang paling efektif untuk memperkenalkan dan mengajarkan serta membiasakan anak-anak untuk berpuasa sebelum dia balik, sehingga ketika sudah balik dia sudah terbiasa untuk berpuasa sehingga mampu berpuasa dengan baik. Karena kalau dia sudah balik kemudian dia tidak berpuasa, maka dia dihukumi seperti orang dewasa yang tidak berpuasa. Oh gitu ya. Iya, artinya dia harus mengkodok Puasa dulu. puasanya. Dan ngomongin tentang puasa buat anak kecil nih, Bib. Iya. Kan dulu nih Indonesia nih, kan kayak saya dulu waktu masih kecil kan dikasih reward nih. Nah, Kalau misalnya kalau kalian bisa puasa gitu kan 1 hari full atau setengah hari full, nanti di Idul Fitrinya dapatkan hadiah misalnya games atau uang gitu kan. Nah itu menurut Islam tuh bagaimana, Bib? Diperbolehkan atau tidak? iya. Sebenarnya ada hadis Nabi. Mm-mm. Ada hadis Nabi yang ketika hari Asyura Nabi itu mengutus salah seorang sahabatnya untuk mengabarkan kepada orang-orang Ansar agar mereka berpuasa di hari Asyura. Nah, kemudian orang-orang Ansar ini mereka menganjurkan kepada anak-anaknya juga untuk ikut berpuasa sebagai pembelajaran bagi anak-anak tersebut. Dan ternyata salah satu metodenya adalah yang tadi disampaikan, memberi reward, memberi hadiah kepada anaknya yang berpuasa, sekaligus juga memberi hadiah kepada anaknya yang menangis karena apa kok sulit banget sih puasa, akhirnya dia menangis. Itu dikasih hadiah untuk dia berhenti menangis dan tetap berpuasa. Jadi itu termasuk juga bagian dari metode pembelajaran berpuasa bagi anak yang tidak ada masalah. Oh, dan ngomongin tadi kan Habib jelasin tentang hari Asyura gitu kan, memberikan Nabi puasa dan suruh anak-anak dan orang tuanya puasa saat itu. Iya. Nah, kan mungkin teman-teman milenial nih Beb nggak tahu nih Beb, hari Asyura itu apa sih Beb? Iya, hari Asyura itu hari yang berada di bulan Muharram, yang dimana disunnahkan umat Islam untuk berpuasa sesuai dengan hadis Nabi tadi. Jadi berpuasa di bulan Muharram sebagai anjuran dari hadis Nabi. Dan balik lagi ke tema nih, back Iya. to tema. Kan kita juga anak-anak sudah puasa yang belum balik, dan biasanya kan yang buat kita orang dewasa puasa itu mendapatkan ganjaran atau pahala kan, Bib. Iya. Dan yang buat anak-anak ini puasanya itu pahalanya dia dapat atau orang tuanya yang dapat, Bib? Iya. Pada dasarnya mengacu kepada Al-Quran, misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 40, bahwa semua kebajikan yang kita lakukan itu pasti Allah berikan balasan kebaikan, berikan ganjaran kepada setiap yang melakukan kebajikan. Maka ketika anak berpuasa, tentu dia akan mendapatkan pahala atas puasanya, karena itu adalah kebajikan yang dilakukan oleh dia. Dan karena ini juga hasil dari pendidikan orang tuanya, maka orang tuanya juga akan mendapatkan ganjaran atas apa yang telah dia didik kepada anaknya. Oleh karena itu misalnya di hadis Nabi dikatakan anak yang soleh itu meskipun sudah dewasa dan meskipun orang tuanya sudah wafat, pahala dari doa anak yang soleh itu tetap bisa mengalir kepada orang tua, apalagi ketika orang tuanya masih hidup. Jadi pahala dari seorang anak meskipun dia sudah dewasa, sudah balik, hasil pendidikan orang tua yang menyebabkan dia berlaku baik, beribadah dan lain sebagainya, maka pahalanya tetap juga mengalir kepada orang tuanya. Oh, berarti orang tuanya juga dapat, anaknya juga dapat. Anaknya juga dapat, tapi tidak berlaku sebaliknya. Oh, tidak Jadi berlaku juga. misalnya sudah si anak ini sudah dewasa, kemudian anak ini sudah dididik dengan baik oleh orang tuanya, tapi dia tidak hidup sesuai dengan pendidikan agama yang diberikan oleh orang tuanya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh anak ini tidak dilimpahkan kepada orang tuanya. Oh, iya. Karena di Al-Quran dijelaskan bahwa setiap orang memikul dosanya sendiri-sendiri. Oh, iya. Jadi ini bentuk kasih sayang Allah bagi saya, yang menunjukkan bahwa kalau yang dilakukan kebaikan orang tuanya juga dapat, tapi kalau yang dilakukan keburukan orang tuanya nggak dapat. Selain juga itu memang sangat rasional, karena kenapa? Ketika dia melakukan keburukan, padahal dia sudah dididik oleh orang tuanya, maka keburukan itu berarti adalah kedaulatannya sendiri, dia sendiri yang melakukannya. Sedangkan orang tuanya kan sudah mendidik, maka orang tuanya tidak mendapatkan dosa atas pelanggaran hukum agama yang dilakukan oleh si anak tersebut. Nah, nih Bib, bagaimana nih Bib cara ngeyakinin
anak kecil, anak orang yang belum balik gitu, bahwa puasa Ramadan itu wajib, dan bagaimana juga cara ngajarin ini kan anak-anak kecil kadang-kadang masih suka ngambek gitu kan, Iya. nangis-nangis, mau enggak Beb, Iya. gitu kan. Itu gimana tuh Beb? Iya, tadi kita sudah bicara metode-metodenya. Pertama, dengan waktunya dibagi-bagi. Tadi misalnya Iya, sampai betul. waktu duhur, kemudian duhur dilanjut sampai asar, atau kalau kuat sampai maghrib. Yang kedua, memberikan reward tadi, memberikan hadiah. Itu sebagai pendidikan kepada anak. Kemudian yang ketiga juga misalnya membuat program bersama. Misalnya di rumah itu ada beberapa anak kecil atau bersama tetangganya, dibuat program bersama untuk kemudian bersama-sama mereka berpuasa. Karena kalau dilakukan bersama-sama, jangankan oleh anak kecil, bagi orang tua saja itu sangat terbantu kalau puasa ini dilakukan bersama-sama. Sebagai bukti, misalnya kita harus mengkodok puasa Ya, kodok puasa di hari biasa, itu Iya. beratnya minta ampun. Susah. Jauh lebih berat dari berpuasa di bulan Ramadan. kan sendirian doang Karena puasanya. sendirian. Nah, jadi sendiri. itu bisa jadi metode juga kepada anak. Jadi mengumpulkan anak itu misalnya dengan tetangganya, bahwa tetangganya, oh si A yang tetangga kita anak itu juga puasa loh, masa kamu nggak puasa? Itu juga bentuk pendidikan dan pembelajaran secara praktis bagi anak agar berpuasa, agar dia juga memudahkan. Karena kenapa? Karena prinsipnya dalam Islam bahwa pertama, anak ini sudah jelas tidak diwajibkan berpuasa karena dia belum balik. Yang kedua, mereka yang wajib saja berpuasa, dijelaskan dalam Islam bahwa Islam itu yusrun, mudah. Nabi katakan, tidak menyulitkan. Begitu juga di dalam Al-Quran Allah katakan, Allah tidak hendak kamu ini menjadi sulit. Bagi orang dewasa aja tidak mau menyulitkan, apalagi bagi anak-anak. Oleh karena itu, bagi orang dewasa nanti, mereka yang mendapatkan kesulitan-kesulitan tertentu untuk berpuasa, maka mereka diberikan rukhsah, diberikan kebolehan untuk tidak berpuasa, meskipun nanti dia harus mengganti Kodok. di bulan lain. Nah ini Bib kan banyak nih teman-teman milenial yang wanita, kadang-kadang kan dia pasti dapat tamu bulanan nih, Iya. tamu agung bulanan mereka kan. Nah, kalau biasanya mereka kan tamu datang bulanan lagi bulan puasa, atau tamu itu datang nih Bib. Ya. Nah dia nggak tahu tamu itu datang keadaan masih puasa, itu hukumnya bagaimana Bib? Nah, jadi gini, prinsip utama puasa adalah yang membatalkannya termasuk haid. Keluarnya darah bagi wanita dewasa itu membatalkan puasa. Jadi kalau terjadi haid di waktu subuh sampai maghrib, maka jelas puasanya menjadi batal. Nah, problemnya kemudian bagaimana kalau dia tidak tahu? Iya, nggak tahu, nggak berasa mungkin. Iya. Karena saya bukan wanita, jadi saya tidak mengalaminya. Jadi misalnya ketika buka puasa atau ketika mau tarawih baru ngeh dia. Iya. Wah, ternyata Tamu saya agung. dapatkan tamu agung, yaitu head itu tadi. Nah, maka hukumnya dua. Yang pertama, kalau dia yakin darah itu keluar di masa-masa saat dia berpuasa, yakni sebelum maghrib, maka harus mengganti puasanya. Karena tadi head itu membatalkan puasa. Nah, adapun kalau dia tidak yakin, dia yakinnya ini darah ini terjadi atau keluar saat saya sudah berbuka, maka tidak wajib menggantinya. Puasanya menjadi Itu, sah. balik lagi ke keyakinan wanita itu sendiri ya. Keyakinan. Nah, posisinya gimana kalau ragu? Nah, betul. Ragu nih, bingung. Ragu. Galau. Nah, kalau ragu, maka dihukumi sah puasanya. Kalau dia ragu, ini keluarnya kapan, dia ragu, bingung. maka dihukumi sah puasanya. Karena keraguan itu tidak digolongkan sebagai hal yang membatalkan puasa tadi. Nah, buat yang kaum pria nih, Bib. Biasanya kan anak-anak cowok ini kan mungkin bersentuhan tubuh nih selanjutnya dengan lawan jenis. Itu tahu keluar sperma. Hukumnya puasanya batal, atau ceritanya nih, saya nih Bib, gitu kan. Tiang listrik ngayal deh saya, lawan jenis deh gitu kan. Nah, itu keluar sperma, itu hukumnya bagaimana tuh Bib? Iya. Berhayal dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan keluarnya sperma. Menonton film, menonton gambar, menonton perempuan di media sosial, apalagi sampai bersentuhan, itu semua membatalkan puasa kalau sampai keluarnya sperma.
Tapi kalau tidak sampai keluar sperma, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi apa nih? puasanya menjadi sia-sia. Wah, lapar doang loh. Iya, karena Nabi katakan banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Yaitu salah satunya orang-orang yang seperti ini. Jadi dia menghabiskan pahala puasanya dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, termasuk salah satunya yaitu tadi, apalagi kalau sampai bersentuhan, nonton saja itu sudah membuat pahala puasanya berkurang, apalagi bersentuhan. Dan bersentuhan yang bukan muhrim itu gak ada hubungannya sama puasa sebenarnya. Oh gitu ya. Di luar bulan puasa juga menjadi sesuatu yang dilarang dalam agama. Dan biasanya Bib, anak lagi kan ceritanya saya lagi tidur siang gitu kan, tahu mimpi ini Bib. Wah, keluar gitu kan, mimpi basah. Mimpi basah. Itu hukumnya puasanya dilanjut atau bagaimana dan bagaimana kita harus menyikapinya? Iya, jadi ini berbeda dengan haid. Kalau haid itu kita harus mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Tapi kalau keluar sperma dari mimpi yang itu memang sunatullah, ketentuan dari Allah, maka itu tidak membatalkan puasa. Namun harus segera mandi. Mandi junub. Iya, mandi besar untuk membuat kita suci kembali. Jangan menunda-nunda, apalagi tidur lagi. Itu tidak diperkenankan. Bukan adab dalam berpuasa. Maka ketika kita berhadas besar, langsung disegerakan untuk mandi. Karena kenapa? Karena ini tren sebagian anak muda soalnya. Betul. Jadi udah hadas besarnya keluar saat ini, dia tidur lagi, dia masih leha-leha dan lain sebagainya. Nah, di Islam dididik untuk disegerakan mandi wajibnya ketika dia berpuasa. Apalagi kan ketika puasa kita ada sholat yang memang dia wajib. akan menjadi penghalang kita untuk tidak mandi, harus mandi karena mau sholat kan. Nah, ini Bib, kadang-kadang anak-anak milenial sekarang nih Bib kan sering posting foto nih. Apalagi bulan puasa nih. Kan banyak yang posting makanan berbuka gitu. Itu termasuk riya atau bagaimana tuh Bib? Iya, kembali lagi bahwa riya itu urusan hati. Betul. Sebenarnya tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk pamer, apalagi untuk mengganggu orang yang berpuasa, itu jelas berdosa hukumnya. Tapi kalau tujuannya tidak itu, maka gak ada masalah. Misalnya orang yang berdagang makanan, masa gak diposting fotonya? Kan gak mungkin. Dan gak mungkin dipostingnya setelah waktu berbuka, dia jualan buat berbuka dong. Artinya memposting foto itu gak ada hukumnya masih. Tergantung apa niatnya. Kalau niatnya untuk riya, ya akhirnya hukumnya dosa. Tapi kalau niatnya untuk jual beli, hukumnya bukan cuma nggak dosa, tapi berpahala karena bekerja adalah ibadah. Apalagi di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Jadi kembali kepada motivasinya apa? Dia lagi ke niat ya. Iya. Kalau niatnya untuk mengganggu orang yang berpuasa, maka nggak diperkenankan dalam Islam. Nah, ini tahan dulu nih. Nah, teman-teman milenial, kita sudah ngobrolin banyak mulai dari puasa anak untuk anak yang belum balik dan yang sudah remaja. Tetap di Interfaith Islam di Mata Indonesia TV.